Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang tema 5 subtema 2, pembelajaran 1-3 yaitu menirukan gerak tumbuhan dalam tarian, ungkapan permintaan maaf, aturan bermain, serta bilangan urut 21 sampai dengan 40. Yang pertama adalah menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Di sini yang pertama adalah gerakan meniru tumbuhan rendah. Kedua adalah gerakan menirukan tumbuhan tinggi. Ketiga adalah gerakan menirukan tumbuhan bertangkai lebar. Keempat merupakan gerakan meniru tumbuhan dengan tangkai berayun-ayun. Kelima yaitu menirukan gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Dan yang terakhir merupakan gerakan tumbuhan menguncup. Selanjutnya ada ungkapan permintaan maaf. Ketika kita melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kita harus mengucapkan permintaan maaf. Selain itu, ketika kita menolak, kita juga harus mengucapkan kata maaf ya anak-anak. Di sini ada aturan dalam mengucapkan permintaan maaf. Yang pertama, harus berisikan kata maaf. Kedua, mengucapkannya harus dengan sopan. Ketiga, sebut orang yang ingin kita mintai maaf. Misalkan ingin meminta maaf kepada teman, sebut nama teman anak-anak. Atau meminta maaf pada ibu, sebut kata ibu. Nomor 4, meminta maaf dengan tulus dan ikhlas. Yang kelima, meminta maaf dengan jujur. Apapun kesalahan anak-anak harus tetap meminta maaf dengan jujur. Yang keenam, tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Misalkan hari ini anak-anak tidak membawa buku, jadi pada pertemuan selanjutnya anak-anak harus membawa buku. Adapun contoh ungkapan-ungkapan untuk permintaan maaf, yang pertama, maaf ibu, saya tidak sengaja menumpahkan air. Nomor 2, maaf putra, saya tidak sengaja menabrakmu. Yang ketiga, maaf ayah, adik tidak bisa membantu ayah karena sedang belajar. Yang keempat, maaf kakak, adik tidak sengaja menginjak pensil kakak. Selanjutnya ada aturan dalam bermain. Salah satu ciri-ciri anak yang disiplin adalah menaati peraturan yang ada. Aturan adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Dan aturan di masyarakat harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Di sini ada beberapa manfaat dalam menaati atau mematuhi peraturan. Yang pertama, hidup akan menjadi lebih teratur. Kedua, kegiatan yang dilakukan akan berjalan lancar. Ketiga, keadaan akan menjadi lebih tertib. Keempat, melatih hidup disiplin. Kelima, menurunkan risiko berselisih atau bertengkar. Lalu keenam, kegiatan akan menjadi lebih menyenangkan apabila semuanya bisa mengikuti aturan yang berlaku. Di sini ada beberapa aturan yang harus anak-anak ikuti ketika bermain. Pertama, merapikan mainan setelah bermain. Kedua, menaati aturan yang sudah disepakati. Ketiga, bermain secara bersama-sama. Keempat, bermain dengan rukun. Kelima, bermain secara bergantian. Keenam, saling berbagi dengan teman. Ketujuh, bermain dengan adil. Dan kedelapan, tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya ada urutan bilangan 21 sampai 40. Yang pertama adalah urutan bilangan dari yang terkecil.
Jika anak-anak disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka anak-anak mulai dengan angka yang paling terkecil, yaitu di sini angka 21, dan diakhiri dengan angka yang paling besar. Di sini adalah angka 40. Jika anak-anak disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil, itu berarti anak-anak menghitung maju. Artinya 21, 22, 23, 24, sampai 40. Selanjutnya ada urutan bilangan dari yang terbesar. Ketika anak-anak mendapatkan soal dengan instruksi untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar, maka anak-anak mulai dengan angka yang paling besar. Di sini adalah angka 40 dan diakhiri dengan angka yang paling kecil, yaitu di sini angka 21. Dalam mengurutkan bilangan dari yang terbesar, anak-anak menghitung mundur dari bilangan yang paling besar, yaitu contohnya 40, 39, 38, 37, 36, sampai dengan angka terkecil 21. Di sini ada 8 soal yang bisa anak-anak lihat. Kita bahas soal yang pertama. Yang pertama adalah tuliskan bilangan sebelum 25. Jadi, bilangan sebelum di sini artinya dari 25 anak-anak menghitung mundur sebanyak 1 angka. Sehingga jawabannya adalah 24. Selanjutnya yang nomor 2 itu tuliskan bilangan setelah 30. Jadi bilangan setelah di sini artinya anak-anak menghitung maju sejumlah 1 angka dari angka yang sudah dituliskan. Di sini adalah jawabannya 31. Selanjutnya, jika di sini disuruh menuliskan 2 bilangan setelah 28, artinya anak-anak harus menuliskan 2 bilangan dengan menghitung maju dari 28 sebanyak 2 angka, yaitu di sini jawabannya 29 dan 30. Nomor 4, tuliskan 2 bilangan sebelum 23. Jadi bilangan sebelum di sini sama dengan anak-anak menghitung mundur 2 bilangan sebelum 23. Di sini jawabannya 21 dan 22. Nah, selanjutnya tuliskan bilangan di antara 25 dan 27. Bilangan di antara di sini artinya adalah bilangan yang berada di tengah-tengah antara 25 dan 27. Jadi 25 dan 27 tidak usah dituliskan. Yang ditulis hanya bilangan yang berada di tengah-tengah. Di sini jawabannya adalah 26. Selanjutnya, tuliskan bilangan di antara 31 dan 34. Jadi anak-anak menulis bilangan yang berada di tengah-tengah 31 dan 34. Jika ada 1, maka anak-anak akan menuliskan 1. Jika itu angkanya lebih dari 1, juga tetap anak-anak tuliskan. Contohnya di sini, bilangan di antara 31 dan 34 adalah 2 angka, yaitu angka 32 dan 33. Maka anak-anak harus menuliskan keduanya. Selanjutnya adalah urutkan bilangan yang ada di sini dari yang terkecil. Nah, kita lihat dulu, bilangan yang paling kecil adalah 21, maka ditulis yang pertama 21, selanjutnya 24, ditulis 24, 28 ditulis 28, 27 ditulis 27, dan 30 yang paling besar ditulis paling terakhir, yaitu 30. Selanjutnya, urutkan bilangan dari yang terbesar. Maka anak-anak harus melihat bilangan yang paling terbesar. Yang di sini adalah angka 39, lalu 37, 30, 26, dan yang paling kecil adalah 20. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan
Miss inginkan anak-anak untuk membuat tugas Bu Pena 1C, yaitu Ayo Berlatih halaman 28 sampai 29 nomor 1 dan 2, lalu Ayo Berlatih halaman 33 sampai 34 nomor 1 sampai 3. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih.